Jumpa lagi dengan channel April di 22. Di sini mungkin banyak yang ingin tahu ya, atau penonton ingin mengetahui eh, apa yang menyebabkan atau tujuan apa yang membuat saya secara pribadi tetap kekeh ya, kalau bahasa Sundanya, eh, terus terjun ke dunia pasar modal atau bursa efek Indonesia. Mungkin penonton semua banyak yang ingin mengetahui ya, apa faktor utamanya. Mungkin penonton semua banyak yang menyangka bahwa saya secara pribadi memiliki banyak uang ya. Kalau dari segi itu, saya akan menjelaskan ya. Saya secara pribadi sama seperti pada umumnya, dengan profesi sebagai pekerja, dengan rata-rata penghasilan hampir sama dengan pada umumnya ya. Kalau dibilang eh, dengan kondisi saat ini hampir sama dengan secara umum ya, untuk bekerja sebagai secara umum, apalagi untuk kondisi saat ini dengan memiliki 3 anak ya. Dengan kondisi saat ini sama seperti pada umumnya. Kalau dari segi yang lain-lain hampir sama ya secara umum. Mungkin penonton ingin mengetahui lebih detail apa sih yang menyebabkan saya uh, tetap terus berjuang atau maju ke dunia pasar modal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail awal mulanya kenapa saya terjun ke dunia pasar modal. Singkat cerita, mungkin saya akan menceritakan secara garis besarnya aja. Kalau didetailkan mungkin terlalu panjang ya. Saya akan menceritakan secara detail. Di saat eh, dari kecil ya, dari kecil hingga masa usia sekolah, memang saya sudah terbiasa ya dididik untuk bisa belajar berwirausaha ya, walaupun edukasi yang diberikan oleh keluarga tidak sebaik teman-teman yang seumuran saya. Tapi dari situ saya banyak sekali belajar ya. Jadi saat di usia sekolah SD, saya sudah belajar dengan kita mengenal dunia usaha ya. Jadi sedikit demi sedikit di situ saya bisa mengetahui bagaimana cara mendapat keuntungan dari dengan berjualannya. Kalau saat itu saat pergi sekolah kita membawa makanan ringan ya. Kalau dulu belum seperti sekarang banyak warung di tempat sekolah ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil masih sedikit ya. Jadi untuk profit atau keuntungan bisa lumayan ya. Selain itu kita dengan berjualan juga ada menambah untuk uang jajan dan mungkin uang yang dikasih oleh orang tua, jadi bisa kita simpan ya, dan bisa kita sisihkan, dan barang dagangan atau makanan ringan yang kita bawa itu juga bisa kita makan ya jika ada lebihnya. Terus seiring waktu berjalan saat usia SMP pun demikian, saya sudah dididik untuk bisa belajar untuk berdagang ya.
Dari situ sedikit demi sedikit ada pembekalan ya yang mungkin bermanfaat untuk dewasa kelak ya. Dari tepatnya saat saya sekolah ke jenjang yang setelah SMP ya, ke sekolah menengah atas. Dari situ saya mulai mengenal istilah dunia pasar modal ya. Karena dari kecil hingga dewasa, dunia usaha atau di dalam dunia perdagangan sudah mengenal. Waktu sekolah ada keinginan saya untuk bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia ya, atau pasar modal Indonesia. Itu harapan saya waktu saat itu ya. Dan saat sekolah SMA pun atau sekolah menengah atas pun, alhamdulillah saat itu saat kelas 1 SMA ya, atau SMEA, di saat itu saya sudah bekerja ya, masuk untuk pertama menjadi pekerja di saat pulang sekolah. Kita langsung mulai kerja sampai dengan larut malam ya. Dari situ kita bisa mendapatkan penghasilan, ada buat menambah uang saku, terus untuk disimpan, dan juga buat nambah-nambah untuk biaya kursus ya, atau belajar ekstra di luar pembelajaran sekolah. Banyak sekali hal-hal yang didapatkan saat usia masa sekolah ya. Dan untuk nabung juga, pertama kali saya memiliki rekening di Bank BRI saat kurang lebih kelas 1 SD ya, dengan tabungan yang mungkin hampir sama dengan kondisi saat ini. Di saat SMA saya sudah mulai mengenal dunia pasar modal, tetapi belum terjun secara langsung. Karena keinginan saya untuk terus mengenal lebih jauh dunia pasar modal, dan tepatnya setelah selesai sekolah saya mulai belajar di dunia reksadana ya. Alhamdulillah waktu itu saya dibimbing langsung ya oleh suatu perusahaan sekuritas dan diperkenalkan seputar dunia pasar modal. Waktu itu reksadana yang saya pilih reksadana saham ya. Dari situ adalah awal mula saya mengenal dunia pasar modal secara menyeluruh. Jadi kalau yang jika dinilai dalam bentuk uang, mungkin tidak bisa dinilai dalam bentuk uang ya. Jadi ada nilai tersendiri ya untuk kita bisa masuk ke dunia pasar modal. Banyak hal yang tidak bisa diuangkan ya. Seiring waktu berjalan hingga saat ini ya, jadi mungkin disitulah perjalanan saya mengenal dunia pasar modal. Buat penonton yang ingin mengetahui asal muasal kenapa saya bisa masuk ke dunia pasar modal secara sampai dengan saat ini. Sebelum secara full saya mengenal dunia pasar modal, semua aspek kegiatan dalam memperoleh penghasilan secara nyata ya dengan berdagang sudah saya coba, dengan berjualan yang lain-lainnya ya. Tapi mungkin karena saya sudah terbiasa dengan kondisi seputar dunia pasar modal, jadi maka saya memilih dunia pasar modal
sampai dengan saat ini. Karena memang agak sulit ya untuk penonton semua yang ingin mengenal detail secara teori saja dunia pasar modal, tetapi dengan kita terjun langsung dan mengenal sistemnya, walaupun penuh risiko, semua bisa berjalan selama pengetahuan informasi yang kita dapatkan semakin lengkap ya. Dan ada satu sisi lain, keinginan saya untuk memajukan dunia pasar modal adalah menjadi landasan kuat untuk sampai dengan saat ini. Apa saja manfaat yang saya rasakan dari awal mengenal dunia pasar modal hingga saat ini? Pengalaman yang paling berharga yang saya dapatkan mungkin tidak didapatkan dari aspek yang lainnya di dunia pasar modal. Kita diberikan pembelajaran arti sebuah kesabaran, karena kesabaran adalah modal utama dalam hal apapun, karena segala sesuatu tidak ada yang instan dan perlu proses ya untuk mencapai akhir dari suatu tujuan. Jadi di dalam proses itu maka di situ kesabaran berperan. Dan pengalaman yang berharga yang lainnya, di situ kita akan dihadapkan dua sudut sisi berbeda. Artinya di saat masa kita kesulitan atau dalam istilah yang sudah tidak asing lagi, krisis ya atau bangkrut, dan di saat kita mencapai puncak kesuksesan, di saat kita memiliki omset yang berlebih ya. Jadi kalau di bahasa umumnya suka dan duka itu akan berperan sekali. Untung dan rugi akan terus berputar. Jadi di situ kita mendapatkan pembelajaran bagaimana kita memperkecil risiko dan memaksimalkan penghasilan. Itu adalah pembelajaran yang mungkin tidak bisa didapatkan dari aspek yang lain yang mungkin lebih maksimal dari pengalaman yang saya alami di dunia pasar modal. Terus aspek yang ketiga di sini bukan hanya sekedar profit saja ya, tetapi kita bisa berpartisipasi memajukan pasar modal Indonesia. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena perusahaan publik atau TBK yang ada di Indonesia juga mempekerjakan seluruh karyawan ya yang ada di negeri ini, dan produk-produknya juga ada di keseharian kita. Jadi dengan kita memiliki suatu emiten atau saham atau perusahaan, berarti kita telah berpartisipasi menciptakan lapangan kerja. Jadi itu salah satu tujuannya ya, kenapa saya tetap berusaha, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Terus untuk aspek berikutnya, mungkin saat ini kita minim ya, sedikit ya, dengan modal keterbatasan, tetapi saya yakin dengan jumlah banyak atau investor yang ada di negeri kita tercinta ini semakin banyak, maka akan semakin kuat, dan mudah-mudahan investor lokal bisa mendominasi mayoritas dibanding asing yang mendominasi ya. Jadi itu salah satu faktor lainnya. Jadi seiring waktu perjalanan banyak sekali suka duka yang dialami. Jika disimpulkan, ini adalah sesuatu hal yang berharga yang mungkin sulit untuk diuraikan ya, untuk dijelaskan. Jika diuangkan juga tak ternilai harganya, karena sebuah pengalaman sangat berharga ya.
karena perlu proses dan waktu yang harus dilalui disertai kesabaran. Jadi seperti itu perjalanan saya masuk ke dunia pasar modal. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari penonton semua, atau investor pemula ya, khususnya di dunia pasar modal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanti kita akan menceritakan kembali beberapa informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan satu lagi, untuk sampai saat ini, walaupun perjalanan kami cukup jauh ya, kurang lebih dari tahun 2005 hingga 2025, saya pun masih tetap belajar ya untuk bisa memaksimalkan mengenal khususnya dunia pasar modal, karena kemajuan teknologi, sistem dan yang lainnya terus berkembang ya. Jadi selama kita mau terus belajar, mudah-mudahan semua akan mendatangkan manfaat untuk kita secara pribadi dan untuk publik juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.